Persib Bandung sukses mengamankan 3 poin usai mengandaskan Persis Solo dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan Superliga musim ini. 2 gol Persib datang dari tendangan keras Luciano Guaikosea dan tendangan spektakuler dari William Barros. Berkat tambahan 3 poin, Persib menutup pekan ke-10 dengan menempati posisi kelima klasemen sementara. Bobotoh pun menyambut kemenangan Persib tersebut dengan sukacita, seperti disampaikan di kolom komentar akun Instagram @persib seusai laga. Di sisi lain, Bobotoh kembali menyoroti striker Persib Bandung asal Brazil, Ramon Tanki. Tapi kali ini bukan kritikan yang disampaikan Bobotoh kepada striker asal Brazil tersebut. Bobotoh menyesalkan Ramon Tanki kali ini tidak cukup beruntung karena selain sejumlah peluangnya gagal dimaksimalkan, juga golnya dianulir oleh wasit. Ramon sempat mencetak gol di menit ke-44 lewat sundulannya, namun dianulir wasit karena menganggap ex pemain Visaka FC itu melakukan handsball. Ramon pemain bagus, ball posisinya oke, penguasaan bola oke, body balance juga oke. Naluri golnya juga bagus. Ini hanya Dewi Fortuna, ketidakberuntungan belum menghampirinya. Kalau sudah pecah telur, insya Allah akan terus mencetak gol tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mensyukuri kemenangan timnya dari Persis Solo 2-0 pada pertandingan pekan ke-10 Superliga musim ini. Boyan mengatakan seluruh anggota tim, pelatih, dan pemain bekerja ekstra keras untuk menjaga performa tim, salah satunya melalui rotasi pemain. Mengingat Persib harus tampil di tengah jadwal padat Superliga dan Champion Liga 2. Persib dalam laga melawan Persis Solo harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama setelah Luciano mendapatkan kartu merah. Boyan pun menjelaskan harus ada beberapa hal yang dikorbankan demi menjaga tim tetap di jalur kemenangan. Seperti pergantian Sadi Ramdhani yang bermain cukup baik, namun di menit ke-30, Boyan harus menariknya keluar digantikan Adam Aris. Tentunya akan ada pemain yang kecewa dalam situasi seperti ini, termasuk Sadi Ramdhani. Saya tahu, tapi ini taktik yang saya buat. Sadil bagus, dia banyak melakukan serangan. Tetapi saya memasukkan Adam Alis untuk bisa menutup di tengah akibat kartu merah Lucho. Dan Beckham saya pindahkan ke winger. Jadi ini murni taktik yang saya buat. Sebelumnya, Sadi Ramdhani terlihat kecewa saat harus digantikan di menit ke-30. Ia terlihat tidak begitu menerima dengan keputusan yang diambil Boyan Hodak. Beberapa pemain pun terlihat menenangkan Sadil, termasuk kapten tim Persib, Maklo. Namun Sadil masih terlihat marah hingga melempar botol air mineral di bench Persib Bandung. Namun sekali lagi ini taktikal. Keputusan harus diambil untuk mempertahankan kemenangan Persib tuntasnya. Sebuah petisi yang meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir mundur dari jabatannya tiba-tiba muncul. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro melihat ada 3 alasan kritis mengapa Erick Thohir harus mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Salah satunya adalah rangkap jabatan. Seperti diketahui saat ini Erick Thohir adalah Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Konflik kepentingan dan rangkap jabatan. Posisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, merusak etika, dan memungkinkan pengaruh politik dalam PSSI. Bukan cuma itu saja, Indro melihat Erick tidak menjalankan sejumlah janji saat berkampanye maju sebagai Ketua PSSI. Kegagalan membangun fondasi struktural,
janji reformasi sepak bola nasional hanyalah lip service. Dari segi manajerial, tidak ada perubahan mendasar yang telah dilakukan. Masih ada masalah kronis yang belum diselesaikan. Misalnya saja penunggakan gaji pemain di klub-klub Liga 1 masih terjadi. Pertanggungjawaban moral atas kegagalan prestasi tertinggi yang diraih di ajang Asia merupakan langkah yang bagus, namun tidak lolos Piala Dunia menjadi sinyal bahwa proses besar ini masih jauh dari kata sempurna. Jika Anda percaya, sudah saatnya PSSI dipimpin oleh seseorang yang terfokus dan bertanggung jawab, serta bebas secara politik untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi dunia sepak bola tuntasnya. Eliano Reinsder tiba-tiba mendapatkan hujatan dari berbagai pihak, terutama para pencinta sepak bola Indonesia. Setelah dirinya dituding jadi biang gagalnya meraih kemenangan saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Laga yang dimaksud terjadi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat itu skuad Garuda sedang bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas di sana harus berjuang keras pada laga yang ketat dan babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Sosok yang biasa disapa JJ, penerjemah Sintayong, menjelaskan bahwa masuknya Eliano Reinsder membuat kemenangan timnas akhirnya sirna dan laga berakhir dengan skor 2-2. Bahkan dia menyebutkan bahwa Sintayong sempat menyesal karena memasukkan pemain Persib tersebut. JJ menyebutkan timnas Indonesia sedang unggul 2-1. Lalu Coach Sintayong memasukkan Eliano Reinsder dan kedudukan berubah menjadi 2-2. Coach Sintayong pun menyesali dengan pergantian pemain tersebut. Namun nyatanya Eliano Reinsder masuk di babak kedua saat skor imbang masih 1-1. Pernyataan JJ ini pun membuat gaduh di media sosial. JJ pun akhirnya memberikan klarifikasi dan menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menyudutkan Eliano Reinsder saat timnas gagal mendapatkan kemenangan. Lagi menang, Eliano masuk, Musim masuk dan memasukkan gol, jadi seri selesai 2-2. Coachnya ada sedikit menyesal di situ. Menurutnya dia salah bicara dan momen Eliano masuk adalah saat timnas imbang. Selain itu, dia tidak ada tujuan untuk membuat nama sang pemain buruk. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya saat berbicara di podcast bahwa Eliano masuk ketika tim sedang unggul, padahal seharusnya mengatakan saat posisi masih imbang. Saya sama sekali tidak bermaksud menjelekkan pemain, apalagi tim-tim di Superliga. Saya juga tidak bermaksud menyalahkan pemain atas pertandingan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ini juga merupakan tanggung jawab Coach Sintayong, meskipun ada keputusan wasit yang terasa kurang berpihak pada kita tuntasnya.